Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini nihil? Coba Ibu absen dulu. Muhammad Arif. Oke. Anissa Nurrahma. Iya. Yoga Indra. Iya, hadir. Nur Laila hadir. Alhamdulillah nihil ya hari ini ya. Oke, baiklah anak-anak. Kalian tahu hari ini kita mau belajar materi tentang apa? Materi apa hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang akikah dan kurban. Ada yang tahu apa itu akikah, apa itu kurban? Ya, menyembelih hewan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Dari mulai akikah. Akikah itu apa? Akikah itu yaitu menyembelih kambing atau domba sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikaruniai anak. Nah, kapan akikah itu dilaksanakan? Nah, akikah itu dilaksanakan pada saat hari ke-7 setelah kelahiran anak. Nah, siapa yang mengakikahi? Yaitu orang tua si anak. Jika kalian dulu, ya berarti bapak ibu kah kalian pada waktu bayi. Nah, akikah menyembelih hewan ini, kambing ya tentunya. Kalau laki-laki ini yaitu 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Karena apa? Karena laki-laki itu ketika sudah dewasa dia akan memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangganya, terhadap keluarganya. Makanya bedanya yaitu kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Nah, setelah itu apa hukum akikah? Hukum akikah yaitu sunnah muakkad. Apa artinya? Yaitu sunnah yang harus dianjurkan untuk dikerjakan. Maka saat akikah itu dianjurkan untuk mengakikahi si anak ya, karena itu sudah merupakan ketentuan dari Allah. Setelah itu ketentuan hewan akikah. Nah, ini ada ketentuannya. Yang pertama yaitu kambing harus dalam keadaan sehat, tidak cacat. Jadi saat memilih akan melaksanakan akikah untuk si anak, orang tua harus memperhatikan apakah kambing itu sehat, apakah kambing itu cacat atau tidak, maka harus diperhatikan. Nah, yang kedua yaitu kambing atau domba sudah berumur 1 tahun atau lebih, atau sudah pernah berganti gigi. Nah, itu ketentuannya. Selanjutnya yaitu pembagian daging akikah. Nah, pembagian daging akikah ini sudah dalam keadaan dimasak. Jadi akikah ini dibagikan kepada tetangga-tetangganya, kepada sanak keluarganya sudah dimasak. Jadi sudah dalam keadaan matang. Dan selanjutnya yaitu hikmah pelaksanaan akikah. Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah. Apa tadi hukumnya melaksanakan akikah? Ya, sunnah muakkad. Yang kedua yaitu membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga yaitu ibadah akikah mengandung unsur pelindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Nah, maksudnya yang kedua tadi yaitu membebaskan anak dari ketergadaian, itu maksudnya anak itu kan merupakan titipan dari Allah ya. Jadi suatu saat anak itu akan kembali kepada Allah. Nah, sebelum kembali kepada Allah, kita sebagai orang tua kalian mengakikahi anaknya, yaitu supaya terbebas dari tergadai, atau mungkin ya suatu saat memang akan kembali, tapi sebelum kembali kita juga harus mengungkapkan rasa syukurnya kepada anak itu dengan melaksanakan akikah. Yang keempat yaitu dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah. Yang kelima merupakan bentuk
takarub atau pendekatan diri kepada Allah, terutama si anak kepada Allah. Yang keenam yaitu akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Nah itu tadi ya anak-anak merupakan penjelasan tentang akikah. Yang kedua yaitu sekarang kurban. Apa itu kurban? Ya, hari raya Idul Adha juga sama menyembelih hewan. Nah, kurban ini sama hukumnya itu sunnah muakkad, dianjurkan oleh setiap muslim untuk melaksanakan kurban. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakan. Tetapi jika yang tidak mampu maka hukumnya makruh, tidak berdosa ya, tidak apa-apa. Jika orang tua kalian merupakan orang tua yang mampu, memiliki harta yang cukup untuk berkurban, maka dianjurkan untuk berkurban. Nah, ketentuan hewan kurban yaitu apa saja jenis-jenisnya yang bisa dikurbankan ya. Yang bisa dikurbankan yaitu yang pertama unta yang sudah berumur 5 tahun. Biasanya kurban unta di Arab Saudi sana ya, tidak mungkin di Indonesia ada kurban unta. Tapi kalau di Indonesia apa kurbannya? Sapi dan kambing. Nah, sapi atau kerbau ini ketentuannya yaitu sudah berumur 2 tahun. Terus kambing juga yang sudah berumur 2 tahun. Juga ada domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Nah, kapan kurban itu dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Nah, itu pada saat orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Kita yang di sini melaksanakan kurban ya. Orang yang melaksanakan kurban itu sama dengan orang yang sedang melaksanakan haji di tanah suci. Nah, kurban ini juga tercantum dalam Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu tadi dalam Quran surat apa? Ya, Al-Kautsar ayat 1-3. Nah, yang selanjutnya yaitu pembagian daging kurban. Nah, daging kurban ini dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah ya. Jadi kalau daging kurban ini dibagikan dalam keadaan daging masih mentah, tapi beda dengan daging akikah tadi. Kalau daging akikah tadi dibagikan pada saat sudah matang atau sudah dimasak. Selanjutnya yaitu hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena pada zaman dulu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Siapa anaknya? Yaitu Nabi Ismail. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah yaitu dengan menyembelih Nabi Ismail. Tetapi dengan mukjizatnya Nabi Ismail berubah menjadi kambing. Maka dari itu kisahnya Nabi Ibrahim itu sampai dengan sekarang, maka kita melaksanakan kurban. Yang kedua yaitu untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Nah, kurban juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, saling berbagi kepada orang lain. Kurban juga mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Oke, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua.
Dan selanjutnya untuk kalian latihan di rumah, silahkan kerjakan. Ayo berlatih halaman 229 pilihan ganda dan isai. Jadi kerjakan A dan B. Besok minggu depan dikumpulkan dan ibu nilai. Oke anak-anak, paham? Ya, terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari ibu. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.